Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aulaku. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai cara mencari siaran atau channel TV Spotsar 3 HD ya. Yang mana untuk teman-teman yang ingin menonton siaran dari kualifikasi Piala Dunia 2026, maka kalian itu harus menonton di channel Spotsar 3 HD ya. Nah, jadi untuk kalian yang misalkan nanti sudah membeli paket dan kalian itu ingin menonton untuk receiver parabola, baik itu receiver dari Cavision Bromo, Cavision Cartens, Cavision Gardiner G88HD Otimo, LG101 Star dan juga Optus OPNM HD, maka kalian itu harus mencari siarannya terlebih dahulu. Kalau kalian itu tidak tahu, maka kalian itu harus mencari dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk ini maka saya akan membagikan kepada teman-teman supaya nanti kalian itu bisa mengetahui siaran apa sih yang harus kalian itu lakukan atau kalian cari pada saat kalian itu ingin menonton kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, untuk kalian yang pemegang TV digital sudah otomatis kalian itu harus ke RCTI ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian itu yang pemegang receiver parabola digital seperti Cavision ini, maka kalian itu harus ke channel Spotsar 3 HD, bukan Spotsar 4 HD, bukan RCTI, bukan Soccer Channel HD, tapi Spotsar 3 HD ya. Camkan itu lagi ya, masih ada aja ya teman-teman yang masih cari nanti di Spotsar 4, RCTI, Soccer Channel HD, bukan itu ya teman-teman ya, tapi di Spotsar 3 HD. Nah, silakan. Jadi untuk teman-teman yang kepengen tahu bagaimana sih caranya untuk mencari siaran tersebut, jika kalian itu sudah membeli paket, maka kalian itu bisa mengikuti tutorial yang akan saya buat berikut ini. Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin mencari siaran dari Spotsar 3 HD, maka kalian itu bisa mengikuti tutorial ya, karena saya di sini sudah hidupkan receivernya. Dan yang pertama ya, yang harus kalian lakukan, misalkan kalian itu sudah ada di bagian ini ya. Nah, di bagian ini misalkan program tidak ada gitu ya. Tekan menu ya. Nah, tekan menu di sini, tekan menu kan ada di receivernya kalian di sini ya, ada menu di situ. Silakan tekan menu ya, tekan menu. Nah, setelah tekan menu, maka yang harus kalian lakukan yaitu silahkan kalian itu fokus ke bagian ini ya teman-teman ya. Di bagian instalasi, di bagian instalasi ini ya. Nah, sekarang caranya untuk ke bagian instalasi, kan ada ini kanan kirinya ya, silakan kalian itu ke bagian yang kanan kiri yang seperti ini ya. Nah, silakan digeser ke sini ya, ke sini ya. Nah, ke kiri ya. Nah, geser sampai ketemu yang siaran televisi ini. Nah, setelah siaran televisi ini, maka silahkan kalian itu geser lagi ke bagian bawah ini ya. Silakan digeser ke bagian ini, dan setelah itu tekan OK untuk menghapus semua. Nah, hapus dulu kalau misalkan tidak ada siaran ya, maka ini ya, tidak usah. Tapi kalau ada siaran silahkan tekan hapus ya. Nanti tekan hapus ya teman-teman ya. Nah, setelah itu langsung tekan OK. Nah, kalau sudah dihapus semua ya, kalau semua siarannya itu sudah dihapus semuanya, dan di sini sudah tidak ada siaran ya teman-teman ya, maka yang harus kalian lakukan, geser lagi ke bagian pengaturan antena ya, ke bagian sini, ke pengaturan antena. Terus setelah itu klik pada bagian ini ya. Nah, kenapa tadi kok bisa saya itu harus hapus terlebih dahulu siaran? Karena biasanya Cavision yang satu ini ya, biasanya kalau kita itu langsung scan, pasti ada aja yang nanti tidak ada siarannya ya teman-teman ya, atau masih tetap ada muncul EDA2 Smart Card atau Anda belum berlangganan. Nah, solusinya ya kalian harus hapus semua siaran terlebih dahulu, baru kalian itu nanti atur lagi pada bagian ini ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan pada bagian di sini kan ada satelit ya. Ada 4 satelit, artinya 1/4. Jadi ada 4 satelit di sini, ada Cavision C ya. Yang mana untuk Cavision C, nah, yang sini nanti kalian itu nanti pakai yang Telkom 4 ya, atau parabola yang kecil, yang besar ya. Kalau Cavision C itu parabola yang besar atau parabola yang jaring itu loh ya. Nah, terus di bagian ini jangan diubah-ubah ya teman-teman ya. Nah, terus kalau yang di sini ada 22K ya, di sini ada 22K, yang mana 22K tersebut kalian itu bisa di on bisa di off ya. Kenapa kok bisa di on atau off? Karena supaya nanti
pada saat kalian itu misalkan menggunakan switch pada LNB-nya itu bisa menggunakan on atau off ya. Tapi kalau tidak menggunakan switch maka di off aja ya. Nah, terus di bagian disek itu tergantung dari LNB yang kalian gunakan di atas parabola kalian. Nah, misalkan di parabola kalian itu ada dua moncong ya, dua moncong LNB gitu ya. Nah, salah satunya pasti ada di situ yang apa namanya Telkom 4-nya gitu ya. Apakah port 1 atau port 2 atau LNB 1 atau LNB 2. Nah, misalkan LNB 1 silakan di bagian port 1. Kalau LNB 2 silakan di port 2. Nah, nanti di sini akan mengikuti ya teman-teman ya. Nah, terus setelah itu TP-nya harus TP yang ini ya. Untuk Pak Kavisensi itu TP-nya harus yang ini dan TP yang kedua yaitu 4060 yang satu ini ya. Pokoknya itu TP wajibnya ya. Nah, setelah ini kekuatan sinyal juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kekuatan sinyal dan kualitas sinyal artinya di sini saya itu tidak menggunakan parabola besar ya. Karena di sini tidak ada sama sekali kekuatan sinyalnya sama sekali atau kualitas sinyal ya. Seharusnya biru dan hijau gitu ya. Nah, kalau saya itu tidak menggunakan yang besar, berarti saya itu menggunakan yang kecil. Nah, yang kecil sekarang yang terbaru yang seperti ini ya teman-teman ya, yaitu Cavision QM3B namanya ya. Atau kalian itu membuat sendiri juga tidak ada masalah. Untuk universalnya jangan diubah, ini juga tidak apa-apa ya, tidak dirubah. Dan untuk yang ini kalian itu tolong dimasukkan nanti LNB, maksudnya bukan LNB ya, tapi TP ya, TP transponder yang 12563 per 31000. Kalau yang tidak ada, maka kalian harus masukkan dulu dengan cara daftar TP atau kalian itu pilih daftar satelit ya nanti ya di bagian sini ya. Nah, terus juga TP wajibnya ada dua ya, yang ini lagi 12643H31000. Cara untuk nambahnya nanti kalian itu bisa chat di nomor WA saya aja ya di 085203479826. Nanti saya akan bantu ya teman-teman ya. Nah, setelah ada semua TP2 dan TP3 ya tadi ya. Nah, ini sudah ada sinyalnya 78. Paling tidak harus 78 ya teman-teman ya. Kalau kalian itu yang pengguna parabola kecil ya. Kalau kalian itu tidak sampai 78 atau 70 maka sudah otomatis nanti kalian tidak akan bisa untuk mencari siarannya ya. Nah, di bagian ini, di bagian kedua, TP2 juga harus sudah besar seperti ini untuk kualitas sinyal dan kekuatan sinyalnya ya. Paham ya di sini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kalian tuh ke bagian satelit, silakan tekan OK di sini, terus ke bagian TV lagi. Nah, di sini di setel TV aja ya, enggak usah radio ya. Nah, setelah ini baru klik cari. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini ya caranya untuk kalian yang ingin mencari siaran dari Spotsar 3 HD ya. Nah, kalau kalian tuh ingin mencari Spotsar 4 HD atau Soccer Channel HD, ya sama, tetap aja seperti ini juga ya. Nah, itu ya teman-teman. Jika kalian itu mengalami hal tersebut, maka caranya ya seperti itu ya, oke. Nah, setelah itu langsung oke ya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah ada atau tidak ya. Apakah siaran tersebut ada atau tidak. Kita langsung cari di sini, ini Spotsar 2 ya. Terus lagi cari di sini, ini Spotsar 3. Nah, ini Spotsar 3 ya, yang nanti akan, apa namanya itu, ada siaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, di sini nanti ya teman-teman ya. Bukan di RCTI atau di Spotsar 4. Nanti teman-teman pasti ada yang mencari ke sini. Bukan ya teman-teman ya. Tapi di Spotsar 3 HD yang ini ya. Nanti kalian itu di bagian ini ya. Nanti ya. Carinya itu di Spotsar 3 HD. Bukan di Spotsar 4 HD. Paham ya di sini ya. Jadi tidak boleh kalian itu nanti mencari pada bagian yang Spotsar 3 HD atau di Spotsar maksudnya di Spotsar 4 HD tapi di Spotsar 3 HD yang akan menyiarkan kualifikasi Piala Dunia 2023. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah otomatis nanti siarannya akan ada ya. Nah, di sini kenapa kok siaran diacak? Karena saya itu belum mengaktifkan receiver. Ini receivernya masih baru, saya tidak mungkin mengaktifkan ya. Ini punya orang bosku ya. Nah, jadi itu ya contohnya. Ini kan saya cuma buat contoh kepada teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum paham, ya silahkan chat di nomor WA saya di nomor 085203 479 826. Oke? Sekian, semoga bermanfaat.